Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah. Di sini yang terhormat Kiai Haji Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Mimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Kepala Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang hikmah poligami dalam Islam. Ya. Ayat 1 makna global di sini menerangkan pada ayat 1. Ayat 1 ini menerangkan Allah membuka surat An-Nisa, yakni disuruh untuk menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah. Allah ini yang menciptakan adanya Adam dan Siti Hawa. Lalu terjadinya semua umat manusia ini. Jadi umat manusia ini satu bapak semuanya dengan Nabi Adam. Umat manusia ini terjalin baik kemanusiaannya dan nasabnya. Orang miskin, dan Allah menciptakan orang miskin dan orang kaya. Dan orang kaya ini saling membantu orang miskin, sehingga terciptanya manusia yang sehat. Lalu yang ayat kedua ini menerangkan Allah mengingatkan manusia untuk hak-haknya anak yatim. Seharusnya baik itu khususnya untuk hartanya anak yatim, dan anak yatim itu harus dilindungi dan diayomi. Anak yatim ini lemah, jadi kita harus mengayominya. Jika kita jahat kepada anak yatim, maka itu akan menimbulkan dosa besar. Ayat ketiga ini menjelaskan tentang Allah memerintah kaum laki-laki yang ada tanggungannya terhadap perempuan yatim yang dinikahinya, yakni seorang laki-laki tersebut khawatir tidak bisa membayar mahar misal atau adil dengan istri yang yatim tersebut, dan mendolimi istrinya dalam nikah. Allah membolehkan menikahi wanita lebih dari 1 sampai 4 selain anak yatim. Jika suami ini tidak berlaku adil, cukup hanya 1 istri saja. Lalu ayat keempat ini menjelaskan tentang Allah menutup ayat ini dengan kaum laki-laki memberi mahar misal dengan kerelaan hati kepada istrinya. Apabila sang istri rela memberikan harta misal tersebut kepada suaminya, maka hendaknya suaminya ini harta tersebut digunakan dengan cara yang halal. Lalu sebab turunnya ayat yang pertama ini dari seorang laki-laki dari Ghatafan, ini membawa hartanya keponakannya yang yatim. Keponakannya tersebut ini sudah dewasa, lalu dimintanya harta tersebut, tetapi laki-laki tersebut tidak memberikannya, sehingga turunlah ayat, dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka. Yang kedua, memelihara wanita yatim yang dinikahi. Anak yatim tersebut memiliki nama baik, tetapi haknya tidak dipenuhi oleh suaminya tersebut. Lalu turunlah ayat, jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kamu kawini. Yang ketiga, dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah berlaku kepada anak yatim. Lalu turunlah ayat
Surat An-Nisa ayat 127. Lalu kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, apa hukumnya meminta dengan wasilah keluarga? Menurut sebagian ulama ini berpendapat boleh. Lalu ada juga yang berpendapat berhukum makruh, yakni seperti hadis man kana halifan falyahlif billahi auliyasmut. Lalu menurut Ibnu Atiyah, meminta dengan nama keluarga itu merupakan sumpah atau qasam. Yang kedua, bolehkah harta anak yatim diberikan sebelum dewasa? Wajib memberikan, tetapi sesudah dewasa. Turun ayat An-Nisa ayat 6. Yang pertama ini menjelaskan tentang apa itu anak yatim. Anak yatim ini adalah orang yang sudah balik dan sudah berakal, maka ia boleh mengambil hartanya tersebut. Lalu yang kedua, anak yatim itu adalah anak-anak yang belum balik. Yang dimaksud memberikan harta tersebut yakni orang yang mengasuh anak yatim tersebut memberikan hartanya berupa makanan, pakaian, tapi hartanya tersebut khusus untuk anak yatim itu. Lalu yang ketiga, ini perintah kawin itu wajib atau mubah. Menurut jumhur itu mubah. Menurut mazhab Zahiri itu wajib. Lalu menurut Imam Fakhrul Razi, kawin orang yang tidak mampu untuk kawin atau tidak ada biaya itu tidak boleh menikah. Jadi hukumnya itu tidak sunnah dan juga tidak wajib. Nomor 4, apa maksud 22, 33 dan 44? Ulama ahli bahasa itu berpendapat orang laki-laki cukup menikahi hanya 4 istri. Dan yang kedua, menurut Az-Zamakhsyari, ini yang dimaksud dengan 22, 33 dan 44 ini tidak bisa disebutkan hanya satu, seperti hanya 2, 3 itu tidak bisa. Karena dalam pendapat ini itu seperti orang laki-laki itu menikahi 4 istri dan hartanya itu dibagi, seperti seorang laki-laki tersebut menawarkan 100.000 dirham, itu memilih seperti 2 dirham, 2 dirham, 3 dirham, 3 dirham, 4 dirham, 4 dirham. Lalu yang terakhir, Imam Al-Qurtubi ini menjelaskan bahwasanya 22, 33, 44 ini ditambah, jadi 2 ditambah 3 ditambah 4, jadi menjadi 9. Maka orang laki-laki tersebut boleh menikahi 9 istri. Lalu hikmah tasyri' dari hikmah poligami dalam Islam ini itu menjelaskan bahwa dari zaman Nabi hingga sekarang ini berlaku poligami dalam umat manusia. Lalu sejak turunnya surat An-Nisa tersebut, Allah membatasi poligami hingga menjadi hanya 4 istri tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.